Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas agama tentang fikih dan syariat Islam. Perkenalkan, nama saya Raja Besar Prasetyo, NIM 2020 5208. Perkenalkan, nama saya Akbar Nugroho, NIM 2020 52 010. Saya Muhammad Syarul Alam, NIM 2020 52 009. Saya Bagus Fatur Rahman dengan NIM 2020052011. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama pengertian fikih dan syariat Islam. Fikih adalah bahasa Arab adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah Tuhannya. Syariat Islam dalam makna umum syariat mencakup seluruh hukum yang menjadikan ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasulullah. Luasnya cakupan syariat secara umum ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna. Kemudian bagian-bagian dan macam-macamnya fikih akan dijelaskan oleh teman saya Akbar. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dan macam-macam fikih. Fikih merupakan ilmu yang membahas kehidupan manusia sehari-hari. Fikih secara terminologi yaitu merupakan ilmu yang mendalami syariat hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan hadis. Adapun macam-macam fikih sebagai berikut. Ibadah yang berkaitan dengan hati, contohnya mengharap, cinta, ketergantungan, senang dan takut. Terus ibadah yang berkaitan dengan anggota badan, contohnya zakat, haji, dan jihad. Untuk ibadah yang berkaitan dengan lisan, contohnya adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya, muamalat ialah sebuah peraturan agama. Terus munakahat adalah salah satu undang-undang perkawinan. Untuk jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Terus Imam Abu Ishaq alaihissalam AS Syirazi menerangkan sebagai berikut. Dari sini kita bisa memahami tentang fikih yang merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang kita bahas tentang fikih. Macam-macam bentuk fikih, yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Terus qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya. Untuk maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Sudut jariyah adalah suatu putusan hukum atas yang mudah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Untuk istishab adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Urf adalah istilah dalam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil cara yang mengharuskannya. Contohnya sebagai berikut. Yang kita lakukan untuk saat ini adalah tentang penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal. Juga penentuan awal Ramadan, masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara menghitungnya. Bila telah ketemu kesepakatan, salah satu contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam. Untuk selanjutnya nanti bisa
Lanjutkan oleh rekan saya, rekan Syahrul. Hadis dan macam-macam syariat Islam. Ada beberapa macam syariat Islam, diantaranya wajib. Contohnya adalah dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu, puasa, dan zakat. Mandut atau sunnah hukum contohnya memiliki hukum mandut, yang artinya sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Mubah contohnya yaitu minum, bermain yang sehat, dan lain-lain. Makruh contohnya memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki. Haram contohnya hukum haram adalah membunuh, mabuk, judi, dan sebagainya. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, diantaranya adalah sahih, hasan, dhaif atau lemah, maudhu atau palsu. Tujuan syariat Islam. Agama mengatur tata kehidupan seorang muslim dengan hukum-hukum syariat. Tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan umat Islam. Diturunkannya syariat Islam kepada manusia tentu memiliki tujuan yang sangat mulia. Paling tidak ada 8 tujuan. Pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Al-Quran Surat Al-Baqarah 2256. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Al-Quran Surat Al-Kahfi 18-29. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatul Rahman. Saya akan menunjukkan hubungan antara syariat Islam dalam fikih. Syariat Islam, sumber fikih dan fikih adalah proses memahami syariat sekaligus hasil atau produk fuqaha atau ahli fikih dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber suci berupa syariah atau wahyu itu. Perbedaan syariat Islam dan fikih. Syariat Islam adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, karena itu berlaku abadi, sedangkan fikih adalah karya manusia yang berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa. Hakikat fikih dan syariat Islam. Hakikat fikih. Fikih yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan seseorang yang diambil dari dalil-dalil yang jelas, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat syariat Islam. Syariat Islam itu sendiri, sementara hakikat adalah juga syariat itu sendiri. Kemudian terjadi pemisahan keduanya oleh faktor eksternal, yaitu ketidakmampuan orang memahami kesatuan dalam kemenduaan dan kemenduaan dalam kesatuan tersebut. Sifat-sifat syariat Islam dan karakteristik fikih. Syariat Islam merupakan ketentuan Allah yang tepat sehingga memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu 1. Umum, 2. Universal, 3. Original dan abadi, 4. Mudah dan tidak memberatkan, 4. 5. Seimbang antara dunia dan akhirat. Karakteristik fikih bersumber dari wahyu ilahi, komprehensif dan memenuhi ketentuan hidup manusia, bercorak religius dan mengandung gizi halal dan haram. Dengan fikih Islam dan akhlak balasan melanggar syariat bersifat duniawi, dan utawi fikih Islam lebih memihak kepentingan relatif dan fikih. Sifat syariat Islam dan karakteristik. Sekian, dan terima kasih yang bisa kelompok 3 sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila ada materi yang kurang paham, nanti kita bisa berdiskusi via WA
Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.